Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas seputar Bitcoin lagi ya teman. Nah kalau misalnya teman-teman belakangan ini melihat market lagi lumayan merah, terus koin-koin kamu banyak yang ngedrop, portofolio kamu juga lagi pada merah merona, terus mungkin teman-teman ada sebagian yang bertanya apakah harus cut loss, apakah harus jual posisimu, apakah harus lepas semua kemudian pindahkan ke aset lain. Nah kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya kita nggak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan, apalagi buat teman-teman yang portofolionya terkonsentrasi ke Bitcoin seperti aku ya men, dimana kalau misal kamu ikutin video-video sebelumnya kamu bisa lihat posisiku kan banyak banget di Bitcoin, tapi aku nggak punya posisi-posisi besar di beberapa koin lainnya karena menurut aku paling suka investasinya di Bitcoin ya men. Nah kalau misal kamu lihat sebenarnya kamu bisa ngelihat salah satu grafik ini grafik simple aja yang aku siapkan, dimana kalau misal kamu lihat grafik ini sebenarnya posisi kita saat ini itu sedang ada di dalam posisi ini ya men, yaitu bear trap, dimana kalau misal kamu lihat sebenarnya kita masih ada dalam trennya itu masih bullish dan trennya itu masih bull run, cuman dia masih ada sedikit koreksi, jadi nanti dia bakal turun sedikit seperti ini. Dan menurut aku di beberapa bulan ke depan itu Bitcoin ataupun kripto-kripto lainnya bisa mengalami kenaikan yang signifikan, jadi kita cuma ada di posisi sementara yaitu bear trap, karena untuk bisa sebuah market itu menjadi market yang sehat itu tetap perlu terjadinya yang namanya koreksi ya men. Justru aku bakal lebih ngeri kalau misalnya Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya semua naik terus up only tanpa ada koreksi sama sekali, karena kalau misalnya seperti itu malah bisa kemungkinan lebih besar nanti terjadi bubble, kemudian nanti harganya langsung drop secara berlebihan lagi ya men. Maka dari itu menurut aku sebenarnya normal banget, biasanya kalau misalnya dalam bull run sekalipun pasti tetap bakal ada terjadi yang namanya koreksi. Bahkan kalau misal kamu lihat dari beberapa halving sebelumnya, di masa-masa bull run, di masa-masa Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan, itu Bitcoin tetap ada mengalami koreksi beberapa kali ya men. Jadi menurut aku sebenarnya wajar banget. Dan kalau misalnya teman nanya apakah yang harus dilakukan dalam posisi koreksi seperti ini, menurut aku pribadi yang boleh kamu lakukan sebaiknya adalah kamu hold tetap, dan kalau bisa kamu nambah posisi kamu lagi. Karena kenapa? Karena artinya kamu bisa membeli dengan harga yang lebih murah, dimana kamu bisa membeli lebih banyak Bitcoin. Kamu bisa nge-stacking lebih banyak Satoshi. Jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya seperti itu ya man. Cuman tetap ini bukan financial advice, tetap kamu boleh mengambil keputusan kamu sendiri untuk portofolio kamu ya men. Cuma kalau misalnya teman tanya dari aku gimana, aku pribadi kalau ada dana aku akan kembali mengakumulasikan Bitcoin dan aku akan kembali beli terus Bitcoin. Selama Bitcoin harganya belum di atas 100.000 mungkin aku bakal beli terus ya men. Nah ini juga salah satu alasanku mengapa aku suka banget Bitcoin ini sebagai salah satu cryptocurrency, dan menurut aku cryptocurrency teradil itu adalah Bitcoin ya men. Nah kamu bisa lihat Bitcoin ini dia nggak ada initial investor, dimana nggak ada orang yang di awal kali project nggak ada yang invest secara besar, kemudian juga nggak ada foundernya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ikutin, teman-teman bakal tahu kalau misalnya foundernya itu Satoshi Nakamoto. Tapi kalau misalnya kamu lihat, bahkan Satoshi Nakamoto sampai sekarang nggak ada yang bisa tahu sebenarnya itu siapa. Itu mungkin aja Dorian Nakamoto, itu mungkin aja beberapa figur-figur lainnya, ada banyak banget orang yang dicurigai sebagai Satoshi Nakamoto. Tapi kalau misal kamu nonton beberapa dokumentari, sampai sekarang kita beneran nggak bisa tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Jadi bisa dibilang bahkan foundernya aja nggak punya kepentingan, jadi dia hanya menemukan itu terus dia udah pergi begitu aja ya man. Bahkan ada juga yang bilang kalau foundernya itu udah meninggal, karena kalau misal kita tarik itu udah lama banget ya man, itu udah berapa belas tahun yang lalu semenjak Bitcoin pertama kali ditemukan. Terus kalau misal kamu lihat wallet dari Satoshi Nakamoto pun itu udah nggak pernah bergerak lagi ya man, walaupun katanya beliau itu punya sekitar 1 juta Bitcoin lebih ya man. Nah kemudian Bitcoin juga nggak punya CEO, kamu bisa lihat Bitcoin itu bahkan nggak ada timnya, nggak ada paid developer timnya, terus nggak ada bisa pre-mine, terus juga mereka nggak punya marketing team, mereka nggak punya company-nya atau mereka nggak punya orang di balik projectnya. Berbeda dengan kalau misal kamu lihat kripto-kripto lain kan pasti ada timnya, ada CEO-nya, ada kepalanya. Contoh aja kita ambil paling gampang Ethereum ada Vitalik Buterin ya kan. Kemudian juga koin-koin lainnya biasanya juga pasti punya developernya, punya marketingnya, punya pemiliknya, punya orang figur di baliknya. Tapi berbeda Bitcoin ini sama sekali nggak ada figur
figur dibanding cuma Satoshi Nakamoto yang bahkan kita nggak tahu itu sampai sekarang itu siapa. Terus Bitcoin juga nggak punya karyawan, dan yang paling terakhir ini adalah paling penting adalah Bitcoin itu nggak ada yang bisa mengontrol. Karena kenapa? Ya karena emang nggak bisa dikontrol ya men. Ini adalah sebuah sistem keuangan elektronik P2P cash system ya men. Seperti yang kamu bisa baca di white papernya. Mungkin cara mengontrol yang bisa dilakukan cuma salah satunya adalah kalau misal kita ngebeli semua Bitcoinnya kemudian kita buang, ataupun kalau misalnya mungkin kita matiin semua internet atau matiin semua komputer yang mining Bitcoin. Tapi bisa dibilang itu hampir nggak mungkin ya men. Saat ini itu udah di backup banyak banget. Itulah kenapa Bitcoin itu adalah cryptocurrency yang paling adil, dan menurut aku pribadi kalau misalnya teman-teman punya Bitcoin saat ini, kembali ke rule nomor 1, yaitu you never sell your Bitcoin. Jadi jangan pernah jual Bitcoin kamu, karena seperti yang teman-teman ketahui belakangan ini institusi besar mereka lagi pada rebutan untuk bisa mengakumulasikan Bitcoin. MSTR atau MicroStrategy, Michael Saylor, kamu bisa lihat di video-video sebelumnya, dia terus mengakumulasikan Bitcoin. Jadi jangan pernah ngelepas Bitcoin kamu ke institusi besar ya men. Karena suatu saat Bitcoin kamu itu bisa menjadi sangat berharga. Apalagi kamu yang punya lebih dari 1 keping penuh Bitcoin, itu sangat mantap ya men. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu aja, sebenarnya Bitcoin kamu bisa mulai investasi dengan modal kecil. Jadi bagi teman-teman yang lihat, wah Bitcoin 1 keping, 1 buah penuh Bitcoin harganya 1 miliar lebih, nggak mungkin lah bisa kebeli Bitcoin. Nah sebenarnya Bitcoin ini udah diciptakan dengan sistem yang canggih banget, dimana ada satuan unit Bitcoin yang lebih kecil disebut dengan Satoshi. Jadi intinya kamu nggak perlu membeli 1 keping penuh Bitcoin, kamu bisa membeli 0, sekian Bitcoin, dimana 1 Satoshi itu sama dengan 0,0000001 Bitcoin, dan 1 Bitcoin itu terdiri dari 100 juta Satoshi. Jadi di sini konteksnya adalah katakan kamu cuma punya 10 juta. Ya udah, kamu bisa menggunakan 10 jutamu itu untuk membeli 1 juta keping Satoshi atau 0,001 Bitcoin. Atau kamu cuma punya 1 juta, ya udah, kamu cuma beli 100.000 Satoshi atau kamu belinya 0,001 Bitcoin. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu bisa mulai dengan modal berapapun. Bahkan kamu yang punya modal kecil sekalipun, 100.000, 15.000, itu kamu bisa beli. Karena kamu bisa cek beberapa videoku yang lain, aku udah tunjukin temen-temen cara membeli cryptocurrency di platform exchange yang udah berlisensi dan beroperasi secara resmi. Kamu bisa cek di pintu aja minimal beli cuman 11.000. Jadi sama sekali nggak ada alasan untuk nggak mengakumulasikan Bitcoin ya teman. Nah ini adalah patung yang didirikan untuk menggambarkan Satoshi Nakamoto, karena di sini kita benar-benar nggak tahu ya teman ini siapa, bahkan bisa dibilang sosoknya itu sangat anonim. Makanya dibikin patungnya seperti ini, bahkan mukanya itu sangat anonim ya teman. Dan ini kamu bisa lihat ada tulisannya Satoshi Nakamoto. Ini adalah salah satu quotes yang keren banget dari Satoshi Nakamoto, yaitu founder dari Bitcoin. If you don't believe or don't get it, I don't have the time to try to convince you, sorry. Nah, beliau mungkin sangat yakin, sangat pede dengan apa yang beliau udah temukan ini. Bahkan kalau misal teman-teman nggak percaya, dia udah nggak punya waktu untuk mengconvince kamu lagi ya, men. Jadi benar-benar beliau ini nggak punya kepentingan untuk mengconvince kita semua, tapi penemuannya ini sangat luar biasa dan bisa membuat evolusi baru terhadap uang ya, men. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat mungkin di channel ini, belakangan ini aku banyak banget membahas seputar Bitcoin. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang bertanya berapa sih banyak alokasi yang perlu kamu taruh di Bitcoin. Nah, kamu bisa lihat meme ini, 5% allocation to Bitcoin is too risky. Ada orang yang sampai langsung masukin 100% ke Bitcoin ya, kan? Nah, kalau misalnya nanya seperti itu, jawabannya berapa? Jawabannya adalah terserah, tergantung dengan seberapa profil resiko kamu. Ada orang yang mungkin kalau dia masukin 100% ke Bitcoin pun dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Ada orang yang kalau misalnya dia masukin 30% aja ke Bitcoin, nanti Bitcoin fluktuasinya tinggi banget, Bitcoin tidak minus dalam, dia ngelihatnya udah jantungan. Maka dari itu semuanya ini disesuaikan lagi dengan kamu sebagai seorang investor. Ini juga sangat bergantung dengan seberapa besar conviction kamu ya kan. Semakin kamu punya conviction besar, semakin kamu bisa tolerir resiko. Apalagi kamu masih muda, kamu nothing tulus, atau kamu benar-benar mulainya dari nol dan kamu benar-benar nothing tulus, ya udah, kamu mungkin bisa berani untuk taruh lebih banyak Bitcoin ya kan. Aku pribadi juga aku mengalokasikan porto yang lumayan besar terhadap investasiku di instrumennya satu ini, yaitu Bitcoin ya kan. Karena menurut aku sekarang ini ada instrumen investasi yang sangat menarik dan bisa tergolong lumayan alfa dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain. Tapi teman-teman nggak perlu ikutin, kamu boleh sesuaikan dengan diri kamu sendiri, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya kan. Nah mungkin kira-kira gitu aja pembahasan kita pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa aku bahas karena slide-nya ini masih banyak ya kan. Tapi aku bakal bahas di video berikutnya supaya nggak kepanjangan. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe,
pastikan kamu subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan. Kemudian bagi teman-teman yang baru pengen membeli Bitcoin, kamu boleh menggunakan exchange yang udah aku tulis di kolom deskripsi, kemudian kamu pakai kode referralnya supaya kamu dapat bonus. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!